semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Manchester United resmi rekrut Christian Orozco. Manchester United telah menyelesaikan transfer pemain muda berbakat asal Kolombia, Christian Orozco. Menurut koresponden senior GVM Sport, Fabrizio Romano, kesepakatan ini melibatkan biaya sekitar 15 miliar rupiah yang telah disepakati dengan klub Fortaleza. Orozco, yang baru berusia 17 tahun, akan bergabung dengan tim Premier League tersebut pada musim panas 2026. Orozco dikenal sebagai gelandang bertahan yang menonjol di level junior, terutama bersama tim nasional Kolombia U17. Ia telah menjadi kapten tim tersebut hingga mencapai final kejuaraan Amerika Selatan U17 musim semi lalu. Meski belum melakukan debut tim utama untuk Fortaleza, Orozco telah mengumpulkan 9 caps untuk Kolombia U17, memimpin tim dalam semua penampilannya. Langkah Manchester United untuk merekrut Orozco merupakan bagian dari strategi mereka untuk mengamankan talenta muda berbakat. Dalam 18 bulan terakhir, United juga telah mendatangkan pemain muda lainnya seperti Chido Obi, Seko Kone, Aiden Heaven, dan Diego Leon. Orozco diharapkan dapat mengikuti jejak para pendahulunya yang telah bergabung dengan tim utama di Old Trafford. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, telah memberikan debut liga kepada beberapa pemain muda sejak mengambil alih tim pada November tahun lalu. Di bawah kepemimpinannya, pemain-pemain muda seperti Harry Amas dan Tyler Fredrickson telah mendapatkan kesempatan bermain di Liga Utama. United saat ini berada di posisi ke-14 di Premier League setelah 6 pertandingan, menyusul kekalahan 3-1 dari Brentford akhir pekan lalu. Tim Amorim akan menghadapi Sunderland yang baru dipromosikan di Old Trafford pada hari Sabtu, sebelum jeda internasional. Real Madrid dan Atletico Madrid pantau talenta muda Man United. Dua rival sekota, Real Madrid dan Atletico Madrid dikabarkan sama-sama sedang memantau bintang muda milik Manchester United, Kobbie Mainoo. Keduanya membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah mereka di 2026 mendatang. Real Madrid dikabarkan sedang memantau bursa untuk mendatangkan tambahan kekuatan di lini tengah mereka tahun depan. Tim besutan Xabi Alonso belum menemukan pengganti Toni Kroos tahun lalu dan melepas Luka Modric beberapa bulan lalu tanpa merekrut pemain baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Transformasi Arda Güler sebagai opsi di lini tengah hasilnya positif, namun El Real masih ingin menambah gelandang lain. Mereka dikaitkan dengan transfer mega bintang Manchester City, Rodri, tapi di saat yang sama mereka juga mengincar salah satu talenta muda Manchester United, Kobbie Mainoo saat tersedia di pasar. Menurut kabar yang dilansir Daily Mail mengungkapkan bahwa Real Madrid dan Atletico Madrid berada di antara sejumlah klub papan atas Eropa yang memantau situasi Mainoo di United. Sang gelandang ingin hengkang musim panas lalu karena kurangnya menit bermain di era manajer Ruben Amorim. Saat itu Los Blancos juga disebut berminat menampungnya dan tampaknya mereka masih tetap memantaunya hingga saat ini. Bersama Los Blancos, rival sekota mereka, Los Rojiblancos, juga memantau situasinya, begitu pula Napoli, klub yang ingin didatangi Mainoo di musim panas lalu, untuk bereuni dengan mantan rekan setimnya, Scott McTominay dan Rasmus Højlund. Sebagai talenta muda dan menjanjikan, Mainoo tidak menikmati waktu bermain reguler di Old Trafford di bawah arahan Amorim. Dan jika situasinya di klub tidak membaik sepanjang musim, kemungkinan ia akan hengkang. Oleh karena itu, Real Madrid memantau perkembangan pemain Inggris berusia 20 tahun itu dengan saksama, dan mungkin mempertimbangkan untuk merekrutnya pada tahun 2026. Masih aman, Amorim bakal pimpin MU lawan Sunderland. Awal musim yang kurang meyakinkan membuat manajer Manchester United, Ruben Amorim, membuatnya disorot. Namun, pihak klub tetap menunjukkan kepercayaan penuh kepada pelatih asal Portugal itu meski tekanan dari luar semakin besar. Kekalahan 1-3 dari Brentford pada laga Premier League akhir pekan lalu menambah catatan buruk Amorim dengan 17 kekalahan liga sejak ia ditunjuk pada November tahun lalu. Saat ini MU terdampar di posisi ke-14 klasemen sementara dengan raihan 7 poin. Menjelang laga kontra Sunderland pada Sabtu 4 Oktober, ESPN melaporkan kondisi internal MU masih berjalan normal. Klub bahkan baru saja mengadakan acara internal di Carrington pada Minggu 28 September, yang dihadiri Amorim bersama keluarganya. Acara yang sudah direncanakan sejak pramusim itu bertujuan memperkenalkan fasilitas baru Carrington kepada keluarga staf dan pemain. Para tamu juga sempat menyaksikan sesi latihan para pemain dan anak-anak juga diajak mengikuti berbagai aktivitas. Kegiatan ditutup dengan santap bersama di kantin yang telah direnovasi. Para pemain kemudian mendapat jatah libur pada Senin dan kembali berlatih Selasa sebagai persiapan menghadapi Sunderland. Situasi ini menepis anggapan bahwa Amorim sedang berada di bawah tekanan manajemen. Bahkan kabar yang menyebut co-owner Sir Jim Ratcliffe sudah bertemu Gareth Southgate dibantah sumber internal klub. Southgate memang pernah dipertimbangkan sebagai suksesor Erik ten Hag, namun kali ini klub memilih memberi kesempatan Amorim membalikkan keadaan. Meski demikian, manajemen sadar bahwa performa tim harus segera membaik agar target lolos ke kompetisi Eropa musim depan tetap terjaga.
legenda MU dan Liverpool satu suara, Ruben Amorim wajib dipecat. Wayne Rooney dan Jamie Carragher seirama menyerukan agar Manchester United segera mengakhiri era kepelatihan Ruben Amorim di Old Trafford. Hasil buruk makin menumpuk usai MU dihajar Brentford 1-3 akhir pekan lalu. Amorim pun masih belum mampu memberikan kemenangan beruntun di Premier League sejak menukangi klub. Padahal, manajemen sudah menggelontorkan lebih dari 200 juta pound pada bursa transfer musim panas lalu untuk mendatangkan 3 penyerang anyar. Carragher menilai filosofi permainan Amorim tidak sejalan dengan karakter Manchester United. Ia memang hebat di Sporting Lisbon, tapi gaya bermainnya tidak sesuai dengan DNA klub ini, ujar ex-back Liverpool tersebut dalam program Monday Night Football. Ia menambahkan, makin cepat MU mengambil langkah, makin baik untuk semua pihak. Kondisi ini sudah jadi malapetaka, baik untuk klub maupun Amorim. Sementara itu, Rooney memberikan penilaian lebih emosional. Legenda United yang kini aktif sebagai komentator mengaku sudah kehilangan keyakinan pada pelatih berusia 39 tahun itu. Ini bukan Manchester United yang saya kenal. Saya berharap dia bisa mengubah keadaan, tapi jujur saya tidak melihat peluang ke arah sana. Perubahan besar harus dilakukan, entah itu di level manajer, pemain, atau keduanya, ungkap Rooney di acara The Wayne Rooney Show. Pertandingan melawan Sunderland akhir pekan ini disebut-sebut bakal menjadi ujian terakhir Amorim. Dengan jeda internasional menanti, hasil buruk kontra tim promosi itu bisa jadi titik akhir masa baktinya di Old Trafford. Situasi tersebut juga diperkirakan bakal dimanfaatkan Ineos, pemegang saham mayoritas klub, untuk menyiapkan pengganti yang lebih cocok. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.